Apa rasanya di situ sama beliau-beliau ini? Panas. Terus? Resah. Terus? Kemelut. Kemelut? Selisih paham. Kemelut tak selimut? Kemelut. Kemelut? Turunkan. Ya, udah enakan. Ya udah. Gak sahabat ya, rada ceramah mending. Udah gitu aja sahabat ya. Itulah namanya umur. Ini mah tadi itu kalau nafsu nggak ikutin maut ya siapa yang bernapas pasti mati semuanya juga ya. Kita hidup di dunia ini hanya sebatas singgah, hanya sebatas merantau. Kita dihidupkan oleh Allah di alam dunia ini, ya kita punya tugas, ya menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, ya. Atur nafsu, jangan berlebihan, dan jangan dihilangkan nafsu. Mangan gore enak lah ke nafsu nih sahabat, tapi kelebihan nafsu jadi penyakit, mangan ge ngap-ngapan. Ada berapa pustakanya? Ada 4. Oh, dirasakan di situ ada apa rasanya di situ sama beliau-beliau ini? Panas. Terus? Resah. Terus? Kemelut. Kemelut? Selisih paham. Kemelut tak selimut? Kemelut. Kemelut? Kemelut di dalam rumah itu. Apa Di kemelut? lokasi itu. Di wilayah itu. Selisih paham. Saling curiga. Saling tuduh. Saling benci. Iya Kang. Astagfirullahaladzim. Terus? Bahkan tak suka dibikin ribut. Ribut? Adu mulut. Adu mulut? Atau mending adu jangkrik, adu mulut mah. Lagi mana ngadu mulut itu? Nggak sakit tadi mulut diadu-adu. Hah? Mas mulut gue nih. Bukan itu. Lah, lu orang ngadu mulut. Begini monyong mulutnya. Adu-adu mah. Tuhan sahabat. Cekcok. Ribut. Oh. Saling menyalahkan. Jadi saling membenarkan diri sendiri. Oh gitu. Itu namanya ngadu mulut. Kira ngadu mulut itu di mulutnya ditambah gitu gini. Monyong sahabat ya. Mulutnya diadu-adu mah. Oh, itu. Nah. Mustikanya ambil semua. Sekarang selain kamu tinggal ya, semuanya termasuk tuyul-tuyul semua istri-istrinya berangkat ke yang tempat yang nyuruh. Untuk apa?
Lah terserah mau dikelitikin aja, tapi biar ada orang lewat juga ketawa aja ngekek. Bebas. Bebas. Ya. Sebelum kembali ke jalan Allah, bebas sampai kembali ke jalan Allah. Ya, kembali bertobat dia. Kalau belum bertobat, terus ganggu. Baik. Sana. Anak buah semua. Sana kalian. Yang nyuruhnya. Sudah. Buka aura usahanya. Ketutup itu aura usahanya. Baik. Tenang aja. Oke, ngebersin ini dulu. Udah. Sudah. Ini kamunya. Nih, jimat saya yang milih dulu. Nah. Jimat, jangan macam-macam kamu. Pindah ke sini kamu. Lah Allah, kata billah. Allah. Bersihin. Tangannya teh. Relax aja, surat Nabi, tenang aja, insya Allah. Tutup. Luruskan kakimu. Kakinya tak lurus ya. Belakangnya. Belakangnya. Putar. Angkat kedua tanganmu. Turunkan. Kembali menghadap. Putar. Lebisin lagi ya. Sila. Sila kakinya sila.
dulu. Gimana Teh Om? Manusia ini sering ngelamun. Di rumah juga begitu. Sering bengong, sering ngelamun. Jangan ngelamun, mikirin apa? Teh Om. Negara ada yang ngobrol nih ngurusin ya. sama tetangga. Mulutnya ngerocos nih. Hatinya mau kemana? Astagfirullahaladzim. Jangan kayak gitu ya. Ya. Sekarang yang mikirin apa? Negara ada yang ngurusin ya. Apa? Udah lama. Kedua meninggal lagi belum Ada 6 bulan. Pas meninggal dia sama. sama perutnya juga buncit. Tabrakan tapi nggak ada luka satu sedikit pun. Oh, jadi anak meninggal, yang satu meninggal perutnya buncit, yang satu kecelakaan nggak ada luka meninggal. Nah, sekarang begini, udah meninggalkan Teh Om. Nah, mau mikirin apa lagi? Udah sing lillahi ta'ala, itu mungkin udah takdir beliau. Insya Allah beliau sudah enak di sana ya. Lah ya sekarang kalau Teh Omnya mau ngelamun seumur-umur juga mau ngidupin beliau lagi. Enggak kan? Lebih baik kita kirim doa, kita doakan supaya beliau-beliau di sana tenang, supaya beliau-beliau di sana diterima di sisi Allah dan mendapatkan tempat yang layak. Amal ibadahnya diterima, segala dosa-dosanya diampuni sama Allah. Udah, kalau dengan cara seperti ini, apalagi seorang ibu di sana bagaimana? Insya Allah mereka beliau husnul khotimah. Tinggal kita berpikir, kulun nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernapas pasti akan mati. Dan kita siapkan diri kita untuk menghadap kepada Sang Pencipta. Bisa tidak kita kembali secara husnul khotimah, secara sempurna, ya. Jangan sempurna rokok. Ya. Nah, itu yang kita pikirkan. Insya Allah beliau di sana itu udah enak. Kalau TU seperti ini aja, bukan salah penyelesaian, ya. Kamu sana. Allah. Ya. Bukan penyelesaian hal itu. Udah sih lillahi ta'ala. Kalau nangis terus mikirin, lah itu mah bukan solusi. Ya. Yang ada mudorot sama diri sendiri. Yang ada penyakit. Udah, kali ini siapa anaknya bukan? Iya. Terus ini anak, dua-duanya anaknya? Ya udah sih, ya udah nggak ada mah. Yang sudah tidak ada, sudah cukup kita kirim doa, ya. Nah ini yang ada nih. Nah bagaimana? Nah ini yang dipikirin. Yang udah tidak ada itu mah bodoh enak di sana, ya. Insya Allah. Lillahi ta'ala. Tapi nggak segampang itu. Betul, gak segampang itu bahasanya betul. Tapi kan harus bisa. Susah. Susah karena kita bikin susah sendiri. Hak manusia itu, Teh Om, nih, hak manusia itu ada dua. Ditinggalkan, meninggalkan. Itu udah hak yang kita miliki, harta benda, termasuk nyawa kita ini titipan semuanya. Paham? Ya sekarang begini, kalau Teo bilang susah, apa mau seumur-umur kayak begitu? Ya? Berusaha juga susah, Pak. Tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit. Ya? Tidak ada yang sulit. Emang siapa sih yang ingin ditinggalkan orang yang disayangi? Apalagi dia meninggalnya sehat walafiat yang pertama. Betul. Kalau Teh Om langsung larinya ke situ terus, nggak akan ada habisnya. Tidak ada. Bukan penyelesaian permasalahan yang ada.
Ya. Yang ada ribut-ribut aja sekarang juga karena dia selalu pemikirannya ke situ mulu. Lah iya jelas lah. Timbulnya kan ada fitnah-fitnah yang lain. Akhirnya mak semuanya juga di saya, di siapa-siapa juga akhirnya yang ada ribut-ribut. Iya, yang ada bukannya disayang malah Iya. dibenci. Iya. Ribut, dimarahin. Dimarahin. Salah dikit marah. Ya. Atau anak mah semua anak paling yang saya sayangi yang paling ini atau semua itu kesayangan kita kalau Iya, anak semuanya saya sayang, cuman kan berat untuk melupakannya Pak. betul Teo Om. Semua juga kalau kenang mengenang pasti ada. Ya. Terus semua juga pasti akan merasakan. Cuman mau sampai kapan terpuruk dengan rasa seperti itu? Bukan susah karena diri Teo Om sendiri tidak mau berusaha. Kalau hanya sekedar untuk mengenang wajar, kita punya otak. Kita punya pemikiran, kita punya rasa. Kalau untuk mengenang wajar. Tapi kalau untuk terpuruk, menangisi, merenungi, itu kurang ajar. Jadi seolah-olah kita itu nggak yakin adanya Allah. Seolah-olah semuanya itu milik kita. Seolah-olah apa yang nggak ada orang yang kita sayang semuanya itu punya kita. Itu tidak yakin adanya Allah. Kita harus meyakini adanya Allah. Semuanya punya Allah. Semuanya titipan. Termasuk nyawa kita. Walaupun itu keadaannya sehat. Walaupun itu perutnya sedang dikasih buncit, walaupun itu kecelakaan, ya. Jangankan itu musababiyah semuanya Teo Om, jangankan dukun santet, jin, setan, iblis, malaikat Ijroil sekalipun tanpa seizin Allah tidak akan bisa mencabut nyawa kita atau nyawa manusia atau nyawa yang hidup, yang bernapas. Tidak bisa tanpa seizin Allah. Ke situ larinya. Lah itu masalah perut buncit, katanya seger buger. Lah itu musababiyah. Penyakit musababiyah. Walaupun itu penyakit kiriman, penyakit ya kecelakaan, itu kan penyakit semuanya. Itu musababiyah, hakikatnya Allah. Itu sudah perjanjian-perjanjian beliau. Kan seperti itu. Kita harus sadar, kita nggak punya apa-apa. Ya. Jangankan ini atau belum anak-anak kan titipan. Nyawa kita titipan. Ya. Itu harus ke situ larinya. Kalau mengenang, mengingat, wajar. Orang kita punya otak, punya hati, punya rasa. Wajar. Tapi kalau Teo Omnya terpuruk dengan hal seperti itu, menangis dan menangis, menangis dan menangis. Yang saya takutkan ini kolbu kosong, otak ngemplong. Ada yang masuk seperti ya katanya kemarin itu fitnah-fitnah yang ada ngaku ini ngaku itu timbulnya apa? Dosa kemana-mana. Permasalahan meluas. Kalau fitnah-fitnah dari situ. Jin itu setan itu tidak ada yang bisa menyakiti kita. Tapi kembali kepada diri kita sendiri. Kalau diri kita seperti itu kosong terus, disitulah kelemahan manusia. Ya. Nggak ada yang setan jin yang bisa menyakitin kita. Nah, ya. Mohon maaf ini. Ya, jangan gitu. Kasihan sama beliau di sana. Kasihan sama Teo Om sendiri. Dan kasihan sama suami, sama anak yang masih ada. Lebih baik Teo Om mikirin beliau yang masih ada. Suami tercinta yang mendampingi. Anak-anak yang suka menghibur. Gitu, udah tuh dilihat dua-duanya tuh. Anak udah gadis, bentar lagi minta nikah. Ya. Berapa deh? Udah kerja tuh, bentar lagi menikah tuh. Udah kerja di mana? Cikande di pabrik. Pabrik apa? Wah? Motor. Wih, motor-motoran terus. Oh, udah bentar lagi menantu. Udah jelas di situ ya. Kita mau nggak punya apa-apa. Jangan kayak begitu. Kalau begitu mah sama aja Teo Om gak yakin adanya Allah lah.
Wajar tuh, bukan nyeramahin ini mah wajar tuh Om itu. Wajar. Selalu mengingat anak, wajar, orang punya otak, punya hati, punya rasa, punya pemikiran. Tapi kalau begini caranya lempong, kurang ajar. Takut timbul-timbul fitnah yang lain. Ya, perkuat keimanannya, itu dari sebagian dari iman itu, Om. Hati-hati. Sebagian dari iman itu. Ya, mohon maaf nih. Ya, saya mau kasihan sama beliau yang di sana, sama Teh Umi sendiri. Dia sih nanti efeknya kayak begini, larinya kemana-mana, bisa ke anak, bisa ke suami. Jadi jangan goib aja permasalahan itu, ya. Tenang aja, insya Allah. Segala permasalahan itu semuanya datangnya dari Allah, ujian itu mas. Ya kembali lagi pada diri kitanya. Yang itu disebut dari kita untuk kita. Ya Allah yang menentukan. Kasih ujian deh. Nah, kuat enggak lo dia? Melawan, tambahin lagi. Kalau ngelawan berarti kan nggak bersyukur. Ngelawan tambahin lagi. Oh, gempor lo, tambahin nama gua. Ya? Kalau kitanya bersyukur, dijalankan. Singlallahi ta'ala, sabar, tawakal, pasrah ke Allah. Kata Allah kun wa fayakun, kata Allah cabut sama Allah. Ujiannya, bebannya. Kasih solusi, kasih kesehatan kalau yang sakit, penyakit diangkat. Seperti itu. Ya, mohon maaf nih. Udah gitu aja ya, udah enak kan? Ya udah. Gak sahabat ya, rada ceramah mending. Udah gitu aja sahabat ya. Itulah namanya umur. Ini mah tadi itu kalau nafsing dari ya siapa yang bernapas pasti mati semuanya juga ya. Kita hidup di dunia ini hanya sebatas singgah, hanya sebatas merantau. Kita dihidupkan oleh Allah di alam dunia ini, ya kita punya tugas, ya menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, ya. Atur nafsu, jangan berlebihan, dan jangan dihilangkan nafsu. Mangan gore enak lah ke nafsu nih sahabat, tapi kelebihan nafsu jadi penyakit, mangan ge ngap-ngapan, kemelakaran, ilmu serangnya kemelakaran. Ilmu kemelakaran itu kubu kayak santet, ngap-ngapan orang purugu, sahabat ya. Dan itu aja ya, apapun yang saya lakukan semua itu hanya sebatas syariat dan pemediasian saja, masalah hakikat dan kebenaran hanya milik Allah. Jaga terus 5 waktu, perbanyak sholawat, insya Allah hidup kita barokah, selamat dunia akhirat. Sebaik-baiknya memohon pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah, sesama hanya sebatas membantu, tidak lebih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mana Teom, kirain saya memikirin